Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih kemurahan-Nya, dan kita mensyukuri Tuhan dalam ibadah kita, dalam doa dan renungan pagi. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami percaya Engkau telah menjaga memberkati kami sepanjang malam. Engkau pula akan memberkati kami sepanjang hari ini. Untuk mendasari aktivitas kami mau mendengar firman Tuhan dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan kepada kita untuk kita renungkan dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-6 ayat 36. Satu ayat saja dengan firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Tema kita pada pagi hari ini adalah hendaklah engkau murah hati. Kalau kita membaca definisi murah hati melalui kamus, baik kamus bahasa Inggris maupun kamus bahasa Indonesia, khususnya kamus terbitan Balai Pustaka yang ditulis oleh WJS Purwadarminta, maka kita akan menemukan bahwa murah hati artinya adalah kebaikan hati, tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa orang itu berbaik hati. Bagian ini adalah suatu ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa agar pendengarnya hidup murah hati sama seperti Bapa yang di sorga adalah murah hati. Jadi sangat jelas sekali teladan yang ditunjuk tentang murah hati itu bukan manusia biasa, tetapi Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka untuk lebih jelas, saya lebih setuju untuk kita boleh melihat bukan hanya sekedar arti kamus, baik kamus bahasa Yunani, kamus bahasa Inggris, atau kamus bahasa Indonesia, tapi kita tidak melepaskan dari konteksnya. Bagaimana murah hati yang Tuhan maksudkan itu sangat berkaitan dengan konteksnya, mulai dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-35, kita boleh melihat bahwa konteks hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati dihubungkan dengan bagaimana kita harus mengasihi lebih daripada kasih manusia biasa. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah sasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kasih yang dituntut dari orang yang murah hati, orang percaya kepada Tuhan, adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang tidak mengharapkan balas jasa. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal itu, dikatakan firman Tuhan. Jelas bahwa kasih yang seperti ini adalah kasih Bapa, kasih Tuhan. Jelas bahwa ini kasih yang agape, kasih yang tulus. Tuhan Allah Bapa kita mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Bahkan ketika kita menjadi seterunya, ketika kita masih menentang Tuhan, ketika kita masih menolak Dia, ketika kita berdosa kepada Tuhan, Dia rela memberikan kasih yang besar kepada kita dengan mengutus putranya yang tunggal demi saudara dan saya. Itu kasih yang sangat luar biasa. Itulah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Dan di dalam Kristus kita lebih mengenal lagi kasih itu, di mana Dia sendiri rela mati menanggung dosa kita. Dan dikatakan firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang rela mati bagi saudaranya atau sahabatnya. Saudara-saudara, ketika kita masih berdosa, Tuhan telah menunjukkan kasih yang sangat luar biasa bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Dan itu adalah kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Jadi murah hati dalam konteks ini adalah berarti kita memberikan belas kasihan,
memberikan kemurahan, kebaikan bagi orang lain tanpa menuntut balas dan tanpa mengharapkan balasan. Tetapi ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipraktekkan di zaman ini karena semua pergerakan ekonomi selalu berhubungan dengan timbal balik, selalu berhubungan dengan balas jasa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apakah memang sebagai seorang Kristen kita tidak bisa menerima balasan dari apa yang kita berbuat? Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah ketika kita berbuat, mulailah dengan sikap yang tulus. Mulailah dengan sikap murah hati tanpa mengharapkan imbalan. Tidak ada udang di balik batu. Meski di zaman sekarang orang berkata bahwa tidak ada makanan siang gratis, tidak ada sesuatu yang gratis. Dikatakan begitu pada umumnya di lingkungan kita dan dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus berbeda. Ketika kita berbuat kebaikan bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi pekerjaan Tuhan, maka janganlah Anda melakukannya, janganlah kita melakukannya hanya karena ingin mendapatkan balasan. Karena orang berdosa pun melakukan hal itu. Tentu saudara dan saya harus lebih baik daripada orang berdosa atau orang yang di luar Kristus. Kita harus lebih baik dari mereka semua. Oleh karena itu, memiliki motivasi yang tulus, jujur, dan tidak mengharapkan imbalan. Karena Tuhan akan memberi imbalan bagi mereka yang tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dalam konteks ini, kalau kita membaca ayat 33 dikatakan, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa membuat demikian. Jadi jelas sekali kita harus lebih baik daripada orang lain, orang dunia. Yaitu kita memberi, kita berbuat baik tanpa mengharapkan balas jasa. Jadi Tuhan sangat ingin agar kita melakukan segala sesuatu dengan sikap yang tulus dan hanya mengharapkan balasan yang datang dari Tuhan. Hanya mengharapkan imbalan yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Demikian pun dengan meminjamkan. Dikatakan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukannya. Dikatakan juga, tapi kamu kasihlah musuh, berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di sorga. Lalu kemudian tibalah di ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jelas sekali bahwa kesimpulannya adalah berbuat baik atau sikap murah hati didasarkan seperti sikap Allah Bapa kepada kita, yang memberi tanpa mengharapkan imbalan, yang memberi dengan ketulusan. Dia tidak pernah meminta dari saudara balasan dari seluruh apa yang telah diperbuatnya kepada kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di dalam hal itu sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita diminta untuk menunjukkan sikap yang konsisten, sikap yang sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Meski kelihatannya ini adalah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita mampu melakukannya. Percayalah dengan sikap murah hati, percayalah dengan menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, maka imbalan yang sesungguhnya pasti akan jauh lebih besar. Karena imbalan yang kita dapatkan adalah Tuhan yang memberi, di mana Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas kekayaannya, yang Dia memiliki segalanya. Dia dapat membalaskan berlipat-lipat kali ganda untuk kita semua. Saya mengingat apa yang Tuhan katakan di dalam percakapannya dengan murid-muridnya. Bahkan juga ada orang berkata kepadanya, kapan kami melihat ketika engkau telanjang kami tidak beri pakaian? Kapan kami melihat engkau lapar kami tidak beri makan? Tuhan katakan, apa yang tidak kamu lakukan dari seorang kecil ini, engkau tidak melakukannya kepadaku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Tuhan sangat menginginkan agar kita menjadi orang yang murah hati bagi orang lain, bagi orang yang sangat membutuhkan.
dan kita melakukannya seperti kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan yang akan membalaskan kembali kepada kita sebagai upah dari perbuatan baik atau kemurahan hati yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di dunia ini sekarang sangat marak bahwa ada orang menggarami lautan, ada orang memperkaya yang kaya, ada orang menolong orang yang tidak sepatutnya lagi ditolong karena ingin mendapatkan sesuatu. Kita tidak pantas untuk meniru hal-hal yang demikian. Justru kita harus mempraktekkan yang berbeda. Tolonglah orang yang pantas ditolong. Berilah kemurahan bagi mereka yang pantas mendapatkan kemurahan, karena mereka pantas dalam pengertian mereka tidak mampu, dan kita memiliki kemampuan memberikan pertolongan, dan Tuhan pun akan memberikan balasan kepada kita kembali. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, karena Bapa kita adalah murah hati. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jangan selalu dimaknai dengan suatu makna yang negatif, bahwa Bapa yang jahat anaknya jahat. Anda dan saya memiliki Bapa yang sangat baik, maka mari kita maknai itu dengan makna yang positif. Karena Bapa kita Bapa yang sangat baik, maka kita pun harus sangat baik. Karena Bapa kita sangat murah hati, maka kita pun harus sangat murah hati. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita diminta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang hafal akan firman Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bahkan kepada orang yang jahat, kita diminta untuk melakukan kebaikan, apalagi dengan sesama kita, apalagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin saja adalah orang-orang yang baik, yang juga sangat mendoakan kita, banyak menolong kita. Mengapa kita tidak bisa bermurah hati bagi mereka? Mengapa kita tidak bisa berbagi dengan mereka? Mengapa kita tidak bisa menjadi berkat bagi mereka, bagi sekeliling kita, bagi jemaat di mana kita layani, bagi siapa saja yang membutuhkan kehadiran kita? Sesungguhnya Tuhan menghendaki kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sesungguhnya Tuhan menginginkan kita menjadi berkat di tempat di mana kita bekerja, di rumah tangga kita, di komplek kita, di lingkungan kita, di persekutuan-persekutuan yang kita ikuti. Tuhan ingin agar kita menjadi berkat di sana. Dan ingatlah firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah engkau murah hati, karena Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Like Father, like Son. Sebagaimana Bapa, demikianlah anaknya. Saya percaya Anda dan saya memiliki Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat murah hati. Maka mari kita menjadi orang-orang yang murah hati juga, untuk kita dapat menunjukkan karakter Bapa itu, kebaikan Bapa itu kepada dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kekristenan akan menjadi indah jika kita mengingat tujuan-tujuan kita, yaitu untuk menjadi terang dan untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam di tengah dunia ini. Saya beberapa hari ini mendengar renungan-renungan dari teman-teman, bahkan juga membaca beberapa buku yang dimana banyak seruan-seruan untuk berbuat baik, menunjukkan kasih sayang di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Ada seorang bishop yang berkata bahwa kekristenan itu adalah agama yang sangat-sangat erat kaitannya dengan sosial, yaitu dengan perbuatan baik. Bukan berarti kita diselamatkan dengan perbuatan baik, tetapi orang yang diselamatkan pasti akan berbuat baik. Mengapa demikian? Ayat firman Tuhan hari ini mengatakan, karena kita memiliki Bapa yang murah hati, maka kita pun murah hati. Pergilah kepada aktivitas saudara. Percayalah Tuhan pasti memberkati kita. Jadilah pribadi-pribadi yang murah hati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami murah hati sama seperti Engkau murah hati. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Ketika kami melihat orang terluka, biarlah kami menjadi orang yang sanggup boleh menolong. Ketika kami menemukan orang yang menderita, biarlah kami dapat menjadi penghibur. Ketika kami melihat orang yang berkekurangan, biarlah Engkau memakai kami menjadi orang yang mencukupkan. Ketika kami melihat orang yang sedih, orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan,
biarlah kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.